fenomena yang kaya mengambil atau merampas milik si miskin itu sebenarnya bukan fenomena baru gitu. Karena di hidup ini memang sebenarnya kan emang nggak adil gitu. Selamat malam semuanya. Kali ini saya ingin ngebahas soal Citayam Fashion Week karena nampaknya sudah memasuki babak baru di mana anggota kepolisian dan Satpol PP sudah turun ke jalan untuk menertibkan kawasan di sekitar Sudirman ini. Dan banyak orang juga nampaknya salah paham dengan kegiatan atau fenomena Citayam Fashion Week ini. Sehingga ketika mereka mungkin niatnya ingin ngebantu, malah ternyata ngerecokin. Dan sebagian orang yang mungkin niatnya ingin mengapresiasi gitu ya, tapi ternyata secara tidak langsung ikut membubarkan kegiatan anak-anak yang ada di sana karena sekarang kondisinya, situasinya udah terlalu banyak orang gitu. Sehingga orang-orang yang biasanya bikin konten di sana seperti JJ, Roy, Bonge, Kurma dan sebagainya itu akhirnya jadi nggak bisa bikin konten. Karena udah kebanyakan orang yang datang ke sana gitu. Seandainya Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Baim Wong, Paula ini nggak datang ke sana dan artis-artis yang lain nggak ikut datang atau ikut fashion show di situ gitu ya. Mungkin sampai sekarang anak-anak di pinggiran Jakarta itu masih bisa bikin konten. Tapi karena mereka datang ke situ, numpang di sana, ya sudahlah. Sekarang makin banyak orang datang dan udah nggak kondusif lagi. Makanya kemudian sampai dibubarkan oleh Satpol PP dan anggota kepolisian gitu. Bahkan ada juga warga yang sering lewat di sana sudah jengah dan marah-marah terkait kegiatan anak-anak yang kemudian membuat kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas gitu. Karena kan awalnya gitu ya, terkait Citayam Fashion Week ini, itu kan cuma sekedar penamaan aja yang muncul dari sosial media atau media kita gitu. Karena banyak orang ngelihat anak-anak muda di pinggiran Jakarta datang ke sekitar Sudirman ini dengan pakaian-pakaian yang unik gitu. Sebenarnya sih niatnya bukan fashion show, bukan fashion week. Mereka datang ke sana ya cuma untuk nongkrong, untuk foto-foto, untuk bikin konten. Karena mereka kalau bikin konten di rumah nggak ada yang menarik gitu, nggak punya latar belakang yang mewah, megah gitu. Dan itu nggak bisa menyaingi konten-konten yang ada di sosial media kita hari ini yang memang selalu menawarkan kemewahan, kemegahan, dan harga-harga yang mahal gitu. Ya kalau artis sih enak, dia bikin konten di rumahnya dengan mobil-mobilnya gitu ya, yang mewah-mewah, udah bisa trending gitu. Nah mereka ini nggak bisa, di rumahnya nggak ada fasilitas atau barang-barang mewah yang seperti itu. Makanya kemudian mereka datang ke Jakarta, datang ke Sudirman dengan harapan mereka bisa bikin konten dengan background yang bagus. Karena kebetulan di sana ada banyak bangunan-bangunan besar, mewah, yang kalau dijadikan konten itu menarik gitu, bisa menarik perhatian. Nah, yang namanya orang mau bikin konten, pastilah mereka datang dengan pakaian yang terbaik yang mereka punya gitu. Nah, kebetulan pakaian-pakaian yang mereka punya ini memang pakaian-pakaian yang nggak biasa gitu, nggak kayak mas-mas SCBD atau mbak-mbak SCBD yang serba rapi, serba wangi, enggak gitu. Emang agak berbeda, agak unik gitu, karena mungkin mereka belinya itu ya di distro atau di online shop gitu ya, yang harganya ratusan ribu dan sebagainya. Tapi ya itulah adalah pakaian terbaik yang mereka miliki dan kemudian mereka kenakan untuk bikin konten di sekitar Sudirman sana gitu. Nah, tapi setelah itu, di luar itu memang ada juga yang bikin fashion show atau nyebrang zebra cross itu. Tapi sekali lagi ini bukan fashion week gitu. Ya terkait pakaian-pakaian yang mereka gunakan itu memang pakaian terbaik saja gitu. Tapi bukan tujuannya untuk fashion show di sana, enggak gitu. Mereka untuk nongkrong-nongkrong aja, bikin konten gitu. Dan kemudian itu ternyata beberapa dari mereka itu viral, termasuk ya Bonge, JJ, Roy, Kurma, ya yang nyeleneh dan sebagainya itu gitu ya. Nah tapi sekarang hari ini mereka udah nggak bisa bikin konten lagi. Karena udah diduduki sama artis, sama gubernur, dua gubernur gitu ya, yang paling populer di sosmed gitu. Yang sebenarnya mereka ini punya segalanya gitu. Kayak Baim Paula itu kan sebenarnya kalau bikin konten di rumahnya udah megah gitu ya. Atau Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat itu kalau bikin konten juga di sekitar Jawa Barat atau di Jakarta, di tempat yang lain gitu. Itu kan bagus-bagus sebenarnya latarnya gitu. Nggak perlulah mereka datang ke sekitar Sudirman menyaingi anak-anak di pinggiran Jakarta ini sebenarnya gitu ya. Tapi ya yang namanya pengen numpang viral akhirnya ya
inilah yang terjadi gitu. Terlalu banyak orang yang datang ke sana karena dipopulerkan, semakin dimeriahkan oleh pejabat dan artis-artis yang datang ke sana. Seandainya mereka nggak datang, mungkin mereka masih bisa bikin konten sampai hari ini gitu ya. Dan terkait orang-orang yang mengatakan bahwa ini sama saja seperti demonstrasi atau ngaji di trotoar gitu ya, yang mengganggu fasilitas umum, ya mungkin itu ada benarnya gitu. Demonstrasi itu kan juga kadang-kadang menggunakan jalan raya, sehingga itu juga mengganggu arus lalu lintas gitu. Ya mungkin itu ada benarnya, dan zebra cross itu selamanya memang bukan tempat ajang fashion show. Itu cuma untuk orang nyebrang aja. Jadi ketika digunakan untuk fashion show seperti sekarang gitu ya, ya itu salah lah. Memang itu perlu ditertibkan gitu. Tapi terkait Citayam Fashion Week sendiri gitu ya, itu kan cuma sekedar penamaan aja dari sosial media atau media kita. Tapi kemudian ada artis Baim Wong atau Paula gitu ya, itu kemudian mendaftarkan nama Citayam Fashion Week ini ke Haki. Dan itulah yang kemudian menimbulkan keributan di sosial media kita hari ini. Mungkin niatnya Baim Wong dan Paula ingin ngebantu, ingin mengorganisir dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ternyata itu nggak diterima sama publik gitu. Karena ternyata orang menyimpulkan bahwa ya inilah yang terjadi fenomena di dunia ini, di mana ada tempat-tempat yang dibuat oleh si miskin lalu kemudian direbut oleh si kaya. Dan karena Baim Wong dan Paula ini nggak tahan dengan komentar-komentar orang-orang, akhirnya dia membatalkan niatnya untuk mendaftarkan Citayam Fashion Week ini ke Haki gitu. Dan bagi saya itu sih kurang menarik gitu ya. Yang menarik bagi saya adalah soal uang sekoper gitu. Atau uang 2 koper yang katanya berisi 500 juta rupiah yang dipamerkan di hadapan media oleh Paula kepada Bonge gitu. Sehingga kemudian memunculkan kesimpulan bahwa Bonge ini mendapatkan uang 500 juta. Padahal enggak gitu ya. Uang ini cuma diantarkan oleh Paula gitu ya, dengan tujuan mereka ingin bikin Citayam Fashion Week, dan kemudian Bonge ini sebagai pengelolanya, sebagai orang yang menjadi panitia, katakanlah seperti itu. Makanya kemudian uang 500 juta ini untuk kepentingan acara, untuk kepentingan hadiah-hadiah gitu. Ya, meskipun memang secara proses gitu ya, secara cara Paula untuk memberikan dukungan itu agak aneh gitu ya. Karena kalau 500 juta sebenarnya kan nggak perlu pakai koper 2. 500 juta itu pakai tas ransel juga muat itu kayaknya gitu. Kalau pecahannya 100 ribuan ya, kalau 50 ribuan ya banyak lah. Ya tapi ya itulah Paula dan Baim gitu ya, karena memang mereka mungkin backgroundnya artis gitu ya, memang tujuannya untuk konten, untuk menarik perhatian, maka ya mereka bawalah uang sebesar 500 juta itu dalam bentuk koper. Padahal kalau mau tujuannya untuk bikin acara, bikin kegiatan, ya mestinya bisa diberikan secara bertahap saja kepada Bonge sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan gitu. Bukan dengan kayak pertunjukan seperti itu yang menunjukkan betapa berkuasanya atau kayanya seorang Paula Verhoeven dan Baim Wong gitu ya. Ya karena saya ngelihat juga Paula ini salah paham nampaknya. Mungkin dia sebagai model gitu ya, dia paham soal fashion show gitu ya. Karena dia juga seorang model internasional gitu. Pasti sangat paham lah, pasti lebih paham dibandingkan Bonge, JJ Kurma dan Roy dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kalau dalam pikiran Paula itu dia ingin membantu atau mengarahkan anak-anak ini menjadi lebih baik, menjadi lebih paham caranya jalan yang baik dan sebagainya, saya pikir itu salah gitu. Karena concern mereka itu, kepentingan mereka ini, anak-anak pinggiran Jakarta ini cuma bikin konten gitu, bukan untuk jadi model. Ya nggak salah sih kalau kemudian Baim Paula peduli dan ingin membantu anak-anak ini untuk jadi lebih tahu terkait model atau fashion show gitu ya. Itu bagus-bagus saja. Cuma berbeda dengan tujuan kawan-kawan anak-anak muda ini pasti gitu. Dan saya pikir setelah saya renungkan gitu ya, anak-anak muda di sekitar pinggiran Jakarta ini jadi kayak saya gitu. Ketika saya bikin SeaWorld itu juga mirip-mirip lah. Ada pihak-pihak yang datang, ada orang-orang yang ketua redaksi, pimpinan media gitu ya, yang kemudian menanyakan, mengkritisi atau bahkan mengajari cara-cara untuk bikin konten yang lebih baik, yang lebih benar, yang sesuai kaedah dan sebagainya dan sebagainya.
Ya, dan itu di luar bayangan saya gitu. Karena ketika saya bikin konten di siwot.com, ketika bikin website gitu ya, saya kan hanya menuangkan apa yang ada dalam pikiran saya untuk membantah komentar-komentar orang-orang pejabat publik yang ada di media gitu ya, yang kadang ngawur-ngawur gitu. Makanya kemudian saya tuliskan gitu. Maka ketika kemudian diarahkan, ditanyakan, penulismu ini pernah ikut seminar penulisan atau enggak, dan sebagainya, itu sudah apa ya, sudah mengubah jalur yang ingin saya tempuh gitu. Nah sama seperti Bonge, JJ, Roy, Kurma, dan kawan-kawan yang datang ke sekitar Sudirman ini, mereka kan cuma mau bikin konten gitu, bukan mau bikin fashion show. Ini udah salah paham gitu. Bahwa mereka menggunakan pakaian yang baik, ya memang iya gitu. Karena kebutuhannya kan untuk konten. Masa ia pakai baju yang asal-asalan gitu. Jadi teori-teori yang dimiliki oleh Paula sebagai model gitu ya, model internasional yang paham sekali soal fashion gitu ya, itu sebenarnya nggak bisa berlaku kepada Citayam Fashion Week ini. Karena nggak ada hubungannya. Mereka datang ke sana itu bukan untuk fashion show, bukan untuk pamer baju-baju, enggak, mereka untuk bikin konten. Mereka untuk nongkrong, untuk ketemu dengan teman-teman yang baru. Bukan untuk jadi model, enggak gitu. Jadi kalau kemudian orang-orang berpikir bahwa dengan dijadikannya paten Citayam Fashion Week ini bisa digelar kegiatan dan sebagainya, saya pikir itu sudah melenceng dari tujuan awal anak-anak pinggiran Jakarta itu gitu. Dan bagi saya gitu ya, kehadiran Bonge, JJ, Kurma, Roy dan sebagainya itu, mereka kan datang ke sosial media ini untuk melawan hegemoni orang-orang di sosial media hari ini yang selalu pamer kekayaan, pamer harta, pamer kemewahan gitu. Nah mereka datang dari pinggiran Jakarta yang nggak punya semua itu, tapi kemudian juga bisa viral. Itulah perjuangan mereka gitu. Itulah misi atau semangat yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Mereka ingin viral, meskipun sebenarnya mereka nggak punya fasilitas itu. Ya datang dengan baju yang cuma ratusan ribu, dengan ya outfit yang biasa aja gitu, dengan kamera yang biasa aja. Tapi akhirnya bener gitu, mereka bisa viral ternyata gitu ya, ketika mereka tampil di Sudirman sana gitu. Nah, semangat ini juga yang saya miliki dengan siwot.com ketika saya bikin pada awalnya gitu ya. Karena sampai sekarang mungkin juga orang berpikir bahwa siwot itu dibuat oleh orang Jakarta gitu ya, atau saya ini dikira orang Jakarta atau tinggal di Jakarta. Padahal saya ketika membuat siwot itu memang dari ujung timur Pulau Madura gitu ya. Di mana daerah saya ini dulu masih menjadi, beberapa tahun yang lalu masih menjadi daerah tertinggal gitu. Dan ya terlepas orang percaya atau enggak terserah saja gitu. Tapi pada intinya semangat itulah yang ingin coba saya bawa juga gitu, bahwa dari pinggiran Indonesia juga mampu untuk menggebrak atau menggoyahkan opini-opini yang ada di media. Secara semangat sama dengan mereka ini gitu. Makanya kemudian saya kayak ngerasa sayanya kayaknya kayak mereka dulu gitu, yang kemudian mendapatkan ujian, mendapatkan banyak drama, banyak orang-orang yang ingin ikut campur dan sebagainya. Itu juga sudah saya lalui sejak tahun 2015 lalu gitu. Tapi pada akhirnya buat Baim Wong, Paula dan siapapun yang mungkin ingin ngebantu anak-anak SCBD atau anak-anak Citayam ini gitu ya, Citayam Bogor, Citayam Depok, Bojonggede gitu ya. Ini saya ada saran gitu, karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu ya, dan saya pikir ini paling sesuai kepada anak-anak ini gitu. Jadi kalau dalam pemikiran saya, orang-orang seperti Roy, JJ, Bonge, Kurma dan yang lain gitu ya, yang konten kreator di sana gitu ya, mereka itu emang tujuannya untuk bikin konten aja. Nah, cara kita untuk memberikan bantuan kepada mereka adalah memberikan fasilitas, tempat, atau segala hal yang mereka butuhkan dalam membuat konten. Itu aja udah cukup gitu. Nggak perlu uang yang banyak-banyak, enggak. Bahkan mereka itu mungkin lebih seneng kalau viral dibandingkan punya uang. Ya karena mereka memang semangatnya untuk bikin konten gitu. Dan itu juga yang saya alami sejak 2015 ketika saya bikin website siwot.com, servernya mati-matian, lalu kemudian muncullah orang gitu ya di Jakarta sana, di pinggiran Jakarta sana, di Depok gitu ya, yang kemudian menawarkan server dan fasilitas IT gratis.
Dan gara-gara beliau inilah kemudian saya bisa fokus untuk bikin konten terus gitu. Untuk nulis terus tiap hari karena urusan IT-nya udah ada yang mikirin. Untuk biaya-biaya yang lain, untuk biaya-biaya server udah ada yang mikirin gitu. Jadinya Seaworld itu ya bisa cepet naik, cepet banyak orang ikut-ikutan untuk ikut nulis gitu ya. Sehingga jadilah seperti sekarang. Nah, JJ, Bonge, Roy, Kurma dan yang lain-lain itu juga sama gitu. Mereka cuma butuh fasilitas aja. Diberikan ruang, diberikan kebebasan untuk bikin konten, udah gitu. Caranya gimana kalau sudah terjadi kayak gini? Sebaiknya ya mereka diberikan apa ya? Ya mungkin diberikan waktu dulu sekarang gitu ya. Karena kalau sudah rame kayak gini mungkin dibubarin dulu semuanya gitu ya. Dilarang-larang semuanya. Nanti ketika sudah mulai sepi mungkin mereka bisa datang lagi. Nah, kalau mereka sudah datang lagi ke sana, janganlah gubernur-gubernur kita ini ikut-ikutan numpang di situ. Artis-artis kita juga gak usah lah numpang-numpang di situ. Kan masih banyak tempat-tempat kalian yang bisa kalian akses sebenarnya gitu. SCBD ini atau di Sudirman ini kan adalah akses yang termurah yang bisa mereka jangkau. Dari Citayam dan Bogor itu sekitar 5.000 kalau naik KRL gitu ya. Nah kalau kalian kan bisa kemana-mana, uang kalian banyak. Ngapain kalian numpang juga di kawasan yang secara apa namanya? Secara jiwa itu sudah dikuasai oleh anak-anak di pinggiran Jakarta gitu. Kan bisa aja nyari tempat yang lain gitu. Lalu kemudian selain fasilitas, mungkin juga soal kebutuhan operasional atau apa namanya alat-alat yang dibutuhkan gitu. Karena saya juga sama tuh. Saya tahun 2016 kalau nggak salah gitu ya, saya juga dipanggil sama pengusaha gitu. Ada seorang kiai, ada yang pengusaha gitu untuk memberikan bantuan operasional atau terkait apapun yang saya butuhkan gitu. Ada kiai, salah seorang kiai ini saya pernah diundang ke yayasannya gitu ya. Saya kemudian pernah dikasih ATM, lalu kemudian dia bilang, Mas Alif, ini ada ATM isinya sekian gitu ya, cukup besar waktu itu, sangat besar bagi saya gitu ya. Dan kalau habis nanti kasih tahu aja, nanti kita isi katanya. Ada tuh, pernah ada kiainya seperti itu gitu ya. Dan saya masih berkomunikasi dengan beliau gitu. Ada juga pengusaha-pengusaha di Jakarta yang ada 15 orang kalau nggak salah gitu ya. Ngajak ketemu, ngajak makan siang, lalu kemudian mereka bilang, Mas Alif, kami ingin mendukung gitu kegiatan Mas Alif dan kawan-kawan. Kalau butuh sesuatu jangan sungkan-sungkan untuk kasih tahu gitu, karena kami pasti bantu, pasti akan penuhi dan sebagainya. Meskipun pada akhirnya saya nggak memanfaatkan semua itu karena ternyata fokus saya itu cuma mau bikin konten aja gitu, dan dapat uang dari konten yang saya hasilkan itu jauh-jauh lebih menyenangkan dibandingkan saya harus minta kepada orang-orang itu. Meskipun memang kalau saya minta bisa aja mungkin akan mereka kasih gitu. Kalau cuma urusan-urusan yang puluhan juta itu mungkin banyak yang mau ngasih gitu ya. Tapi kan nggak mau saya manfaatkan gitu. Nah, orang-orang anak-anak di pinggiran Jakarta seperti Bonge, JJ, Kurma, Roy dan sebagainya ini, itu juga saya pikir sama lah semangatnya seperti saya. Mereka mau bikin konten aja gitu. Mereka mau tempat, mau fasilitas gitu ya. Kalau mau kita bantu ya sudah, kita bantu saja. Nah, Baim, Paula dan kawan-kawan di luar sana, kalau mau ngebantu, nggak bisa mereka ini ikut numpang panggung gitu, ikut muncul di publik, itu nggak akan bisa gitu. Itu nggak akan selesai lah, itu akan malah memunculkan apa namanya kecemburuan sosial di sekitar orang-orang atau anak-anak pinggiran Jakarta itu gitu. Malah kemudian mungkin juga jadi tengkar tuh gara-gara ada yang dikasih, ada yang nggak dikasih gitu. Jadi kalau memang mau pengen ngebantu ya bantu saja gitu, tanpa kalian itu muncul di media. Dan itulah yang dilakukan oleh beberapa orang yang selama ini ngebantu saya dan pergerakan Seaworld gitu ya. Tapi sekali lagi saya ngerti gitu ya, tujuan kayak Baim dan Paula itu ingin mengorganisir, ingin membentuk pergerakan, ingin membuat sebuah acara yang komersil, yang menguntungkan dan sebagainya. Ya memang begitulah pemikiran orang-orang yang penuh teori, orang-orang yang sudah profesional, pengalaman di bidangnya gitu ya. Ingin mengarahkan banyak orang di bawahnya untuk sesuai dengan teori-teori yang sudah mereka yakini. Padahal Roy, Bonge, JJ, Kurma dan yang lain-lain ini punya pemikiran dan semangat yang berbeda pastinya. Dan mereka itu punya teori-teori yang berbeda yang mereka dapatkan dari pengalaman atau pelajaran di jalanan. Jadi nggak bisa kita sama-samakan. Itu sama seperti penulis saya yang seaworld.com gitu ya. Itu juga sempat ditanya saya sama pimpinan media, pimpinan redaksi gitu.
kalian ini pernah sekolah jurnalisme nggak? Pernah ikut pelatihan dan sebagainya? Ya, kalau saya harus ikut pelatihan dulu, penulis saya ikut pelatihan dulu, ya udah, nggak usah nulis opini kita, bubar dulu gitu. Nah, sama seperti ini gitu. Jadi kegiatan anak-anak di pinggiran Jakarta itu ya kita dukung, kita kita berikan apresiasi yang selayaknya, yang semampu kita. Tapi nggak usah kemudian terlalu besar yang pada akhirnya dijadikan konten dan merugikan satu sama lain gitu. Tapi di luar itu saya juga melihat bahwa fenomena yang kaya mengambil atau merampas milik si miskin itu sebenarnya bukan fenomena baru gitu. Karena di hidup ini memang sebenarnya kan emang nggak adil gitu. Dan saya menyadari itu bahwa hidup ini memang nggak adil gitu. Makanya kemudian saya bisa melawan. Karena apa yang dilakukan oleh Baim Wong dan Paula ini sebenarnya bukan cerita baru gitu. Kalau di lingkup relawan misalkan menurut pengalaman saya gitu ya, dari 2014, 2019 ikut pemilu dan ikut menjadi relawan gitu ya. Itu saya juga merasakan gitu. Karena saya ini kan orang Madura dengan banyak teman-teman, itu kan banyak juga influencer, vlogger gitu ya, YouTuber dan sebagainya. Itu ketika ada pemilu biasanya mereka ini dikumpulin gitu. Diajak untuk kolaborasi, untuk bikin konten bersama, bikin narasi yang sesuai, yang searah dan sebagainya gitu. Sampai kemudian setelah Pilpres, kami ini ya sudah pulang ke tempat masing-masing. Sementara pihak pengelolanya, yang pemimpin relawannya gitu ya, yang selama ini mengkoordinir, yang nggak ikut-ikut tahu soal narasi dan konten yang kita bikin gitu ya, ya mereka ada jabatan komisaris, direktur, wakil menteri dan sebagainya. Sementara influencernya yang benar-benar bikin konten untuk pemilu, ya udah nggak dapat apa-apa gitu. Mereka kembali ke tempat masing-masing, kembali bikin konten, dan itulah yang terjadi di kelompok relawan. Nah, di kelompok anak-anak pinggiran Jakarta, Citayam, Depok, Bojonggede dan sebagainya itu juga sama gitu. Kalau mereka pada akhirnya nanti akan dikelola atau dikumpulkan menjadi satu manajemen oleh pihak artis dan sebagainya, mereka akan diarahkan, mereka akan dipantau habis, mereka akan dikendalikan habis gitu. Dan ketika mereka sudah nggak bisa bikin konten atau eventnya sudah selesai, viral-viralnya sudah selesai, ya udah suruh pulang. Itulah juga yang terjadi kepada ya banyaklah artis-artis kita yang menggunakan orang lain yang sebelumnya bukan siapa-siapa, nggak terkenal gitu ya. Kemudian diajak masuk ke keluarganya, bikin konten viral terus, habis itu setelah menurun kontennya, view-nya mulai sedikit, udah suruh pulang lah. Ya Boge, JJ, Kurma dan yang lain-lain kalau mereka masuk ke manajemennya si Baim Wong mungkin juga kira-kira akan kayak gitu. Karena pada akhirnya kan ini pandangan soal bisnis saja. Kalau mereka nggak menguntungkan ya mereka akan ditendang gitu. Jadi pesan saya kepada Bonge, JJ, Kurma, Roy dan semua anak-anak di pinggiran Jakarta yang ingin bikin konten, ya kalian harus menyadari bahwa memang hidup ini keras, memang hidup ini nggak adil gitu ya. Jadi kalau kalian sudah menyadari, maka kemungkinan kalian di masa depan bisa melawan hegemoni teori-teori orang-orang profesional itu gitu. Yang kalian tanpa sekolah bisa melakukan sesuatu, bisa berkarya dan sebagainya, itu kan juga yang kalian bawa selama ini semangatnya. Jadi ya tetap bikin konten, ya, seviral apapun bikin lagi sampai kemudian kalian mencapai titik tertentu untuk bisa menjadi aktor atau pemain sinetron atau model dan sebagainya gitu ya, yang bisa menghasilkan uang yang lebih lebih reguler gitu dibandingkan yang kayak sekarang. Ya semoga pada akhirnya kalian tetap bisa bikin konten. Dan soal Sudirman yang sudah tidak kondusif, yang sudah banyak orang itu, ya sudahlah kita cari tempat lain saja gitu, atau tunggu reda dulu, tunggu mereka nggak seramai sekarang, nanti kalian muncul lagi aja. Jadi saya pikir itu, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.